On the way perjalanan dari Lasem menuju Jogja. Sekarang jam 5:15 kita berhenti untuk servis makan terlebih dahulu di Kampung Pati. Setelah servis makan, kita naik ke bis kembali untuk melanjutkan perjalanan menuju Jogja. Gas. Oke, saya sudah sampai di UNY Hotel. Sekarang jam 23:18. Bersiap-siap untuk pembagian kamar dan masuk kamar malam ini. Selamat pagi. Sudah hari ke-7. Kita start dari Hotel UNY Hotel. Hari ini kita akan berkegiatan di daerah Gunung Kidul kalau nggak salah ya, Sekolah Pagesangan. Wih, kacamatanya mantap. Pagi ini kita akan berkegiatan di Sekolah Pagesangan di daerah Gunung Kidul. Infonya di sekolah ini menerapkan budaya non plastik ya. Rapi ya sepatunya ya. Disambut dengan cemilan. Ini lemper atau kayak lontong gitu. Ini Negosari. Kalau yang ini apa ya? Karena masih lemes gak apa-apa. Kayak aku mau ngomong dulu, Mbak. Sepertinya teman-teman ini perlu diberi semangat. Iya. Tadi gimana teman-teman perjalanannya? Menyenangkan? Enggak. Jalannya naik turun ya, berkelok-kelok. Jadi teman-teman, nanti kalau aku bilang Sugeng siang atau pagi? Pagi ya? Pagi, Oke. Nanti kalau aku bilang Sugeng enjing, teman-teman jawabnya enjing, 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 semangat. Gitu ya?
Jadi Sugeng Enjing itu artinya selamat pagi. Gitu. Oke, bisa kita coba? Halo, halo, bisa kita coba? Oke. Sugeng Enjing. Enjing, semangat. Kurang semangat. Sugeng Enjing. Enjing, semangat. Oke. Kok ngono toh? Tak bawa semangat. Dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang, ding ding ding. Dung dung dung. Se. Aha, ma. Aha, ya. Aha, Semangat. Oke, bisa dipahami? Bisa dipahami? 3, 2, 1. Tepuk semangat. Dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang, ding ding ding. Dung dung dung. Se. Aha, ma. Aha, ma. Aha, semangat. Dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang, ding ding ding. Dung dung dung. Se. Kita ada di kelompok 1. Kegiatan pertama atau kelompok 1 adalah literasi pangan. Kegiatan kedua nanti adalah Sobo Tegal. Sobo Tegal itu ke kebun. Ya, hari ini cukup terik sekali. Jam 10. Nanta. Kalau kemarin kita di Lasem. Lasem itu daerah pantai utara. Kalau Gunung Kidul ini berada di deretan pantai selatan. Selatan dari Jogja. Jangan emosi melihat itu kegemasannya. Ini adalah pawon ada bersama. Dan Kita sudah berada di salah satu pawon yang ada di sini. Pawon itu seperti suatu ruang serbaguna ya. Nah, biasanya ini digunakan untuk kelas non formal buat anak-anak di sini. Yang menurut informasi ada terbagi menjadi 2 kelompok anak-anak dan kelompok remaja. Biasanya kelasnya dibuka di hari Sabtu dan Minggu. Untuk anak-anak itu maksimal di 10 tahun dan di atasnya adalah untuk kelompok remaja. Kami pengen tahu nih, kira-kira teman-teman tuh makanan kesehariannya tuh apa sih? Jadi silahkan digambarkan kalau kalian tidak cukup. Baik. Kalau misalnya kalian tidak cukup, kalian tidak cukup percaya diri dengan gambarnya, kalian bisa tuliskan aja, oke? Keseragaman atau keseragaman? Keanekaragaman. Nah, sekarang kita berbicara tentang sistem kita beralih ke nanti sebentar. Bagaimana beras itu dibangun sekarang sampai ke meja makan kita? Ternyata beras-beras yang kita makan itu menggusur 10.000 jenis padi lokal yang pernah ditanam oleh petani di Indonesia. Ada 10, kita menyumbang di dunia itu ada 10.000 aksesi namanya, sekelas spesies. Di bawah spesies itu ada varietas dan ada aksesi, dan kita punya 10.000. Dan itu hilang karena apa? Industri teknologi pertanian membuat benih-benih baru yang dianggap hasilnya lebih banyak berkali-kali lipat. Emisi gas karbon kocak. Nih makan makanan yang menggunakan kemasan plastik. Iya. Betul kan? Itu aja.
Ini tadi sudah jelas, kalau yang itu tadi sudah diwakili dengan adanya impor. 5 minutes left. Bisa. Tentang kualitas. Jadi salah satu upaya yang kita bisa lakukan adalah inovasi kemasan ramah lingkungan. Jadi kan sekarang packaging kebanyakan itu plastik ya, pure plastik yang nggak bisa didaur ulang. Tapi dengan waktu kita bisa inovasi dan menambah teknologi baru, kayak contohnya bikin packaging yang lebih eco-friendly atau benar bisa didaur ulang sama alam atau enggak, ya gitu. Tersebut masih bisa digunakan kembali dan tidak akhirnya ditimbun dan merusak lingkungan. Yang terakhir kita bisa meningkatkan kualitas pangan atau makanan dalam negeri agar bisa lebih dipandang dan dengan kualitasnya meningkat secara otomatis kita nggak perlu impor, sehingga kan maksudnya masyarakat tuh bisa melihat kalau pangan-pangan dalam negeri itu sudah sekualitas atau sebanding. Titik. Tapi saya belum melihat tentang bagaimana dengan diri kita terhadap sampah-sampah tersebut selain daur ulang ya. Apakah ada yang tindakan? Karena inovasi kan biasanya kita serahkan, kita hanya mengkritisi, berarti kita membeli yang kemasannya lebih baik kan gitu. Nah, ada nggak yang lebih selain daur ulang, inovasi itu yang bisa kita kaitkan dengan pangan kemasan? Apakah kita butuh kemasan sih kan? Jadi tiap orang akan kebagian satu kata yang itu kalau udah selesai diucapin dia nempuk teman depannya, terus habis itu nempuk lagi. Contoh misalnya lihat, kamu bilang lihat, coba lihat, awas tembak, dor, dari dor Pirana. Siap, awas, tembak, dor kaca. Siap, Awas. Tembak, dor piranha. Siap, awas, tembak, dor kaca. siap. Tembak, dor piranha. Dari mana, monggo. Teman-teman, ini ada ritual di sekolah Pagesangan. Biasanya sebelum kita makan, sebelum berdoa kita menjelaskan dulu, kita tahu asal usul dari sumber pangan kita yang akan kita santap itu dari mana. Ini Ibu Rutini, ini yang salah satu tim masak di Pawon Pagesangan. Jadi beliau yang menyediakan makanan kita untuk hari ini. Terima kasih Bu Rutini. Ya, monggo silakan dijelaskan. Apa menunya? Semua terima kasih waktunya. Saya akan menjelaskan untuk menu siang hari ini. Untuk nasinya kita menggunakan nasi segreng atau nasi merah. Asli tanaman petani di sini. Terus ada juga nasi tiwul yang terbuat dari singkong. Nasi tiwul. Terus ada pepes ikan laut. Kita ngambilnya dari laut Ngerenean. Dekat dari sini. Berapa kilo dari Ngerenean? Kurang lebih 5 kilo. 5 kilo. Terus ada gudangan urap. Kalau di sini gudangan urap sama itu ada berbagai jenis sayuran, ada kacang panjang, ada pepaya mengkal. Apa Bu? Enggak muda, enggak tua, kurang matang, mengkal jadinya. Terus ada daun tayuman, ada apa Bu nek tayuman? Ya, ada daun kupu-kupu. Nanti teman-teman belajar juga di jalan. Itu ada berbagai jenis sayuran yang dipetik dari petani Bu Karyati. Di sini rumahnya. Itu ambil dari kebunnya Bu Karyati. Juga ada tempe koro produksi dari Ibu Ngapiem, salah satu kelompok sekolah Pagesangan juga. Terus ada sayur oyok. Sayur oyok itu terbuat dari kelapa santan, itu santan kelapa, ada daun so, terus ada waluh, Ya, labu, mangkir. oh, yaitu terus ada cipir, daun kecipir, terus ada juga sambal kasini, sambal bawang. Cabenya kita dari petani juga. Sama ada kerupuk, kerupuk dari singkong juga, tapi diambil patinya itu. Oke, terima kasih Bu Rutini. Oke nih teman-teman, di dusun apa tadi namanya? Dusun Watuos. Ya, kita sedang berkeliling dusun Watuos.
di mana terdapat sekolah Pagesangan tadi. Di sini teman-teman lagi mempelajari jenis-jenis tanaman yang ada di sini ya. Jadi dusun ini terkenal dengan ketahanan pangannya. Jadi apa yang mereka konsumsi setiap hari itu berasal dari kebunnya sendiri, bukan dari luar ya. Jadi bagaimana mereka bisa mempertahankan ya kehidupan dari hasil alam yang sudah ada di desanya ini. Daun petinya, daunnya. LRCD. Ya. Manfaatnya apa? Manfaatnya ini kan kalau kita misal digigit nyamuk ya, bisa digebek kayak gini terus ditempel gitu. Itu nanti gatalnya tuh hilang. Oh gitu. Iya. Bisa menghilangkan. Jadi pengganti balsem ya sama minyak apa itu. Jadi daerah Gunung Kidul ini adalah daerah yang pada dasarnya merupakan batuan kars, batuan gamping seperti ini ya, yang mungkin bisa dibilang susah untuk lapuk ya. Sehingga kalau ada air hujan turun ya, maka air itu akan langsung turun ke bawah, tidak diserap. Dan ya informasinya ya di bawah lapisan batu-batu keras ini terdapat aliran sungai yang menampung air hujan tersebut. Ya, ini lapisan batu-batu seperti ini katanya benar sumber yang Pak Gani tadi yang kita lihat ya, itu lapisannya cukup dalam ya, 1-2 kilometer katanya sih begitu. Ya, jadi makanya bisa dibilang sangat sulit sekali untuk menanam tumbuh-tumbuhan gitu ya di daerah Gunung Kidul ini, karena memang alamnya ya terdiri dari batu-batuan yang keras seperti ini. Dan karena dia juga di dekat dengan daerah pantai ya, ya tentu saja karena cuacanya yang cukup panas bisa membuat penguapan itu menjadi lebih cepat. Wah, ini ada tanaman ini nih, buah naga ya. Nih buah naga guys ya, kayaknya sih begitu deh. Bener nggak ya? Kasih tau ya kalau salah. Karena tanamannya khas sekali nih buah naga. Nah, hal positifnya juga tuh ya, daerah Gunung Kidul ini ya, kalau teman-teman melintas ke daerah Gunung Kidul ini, itu yang namanya aspal itu sangat mulus ya. Ya, karena itu tadi pondasinya bagus ya kan, dan aspal tuh kayaknya dia akan mudah pecah kalau banyak air yang mengendap. Nah, karena air itu tidak mudah mengendap, maka aspal akan lebih awet. Ya, begitu. Pohon jati tuh, daunnya lebar-lebar ya, kayunya juga kalau semakin tua semakin bagus, bisa buat furniture dan mahal harganya ya. Ini adalah beras merah yang sedang dikeringkan. Oh, itu beras merah di sini namanya segreng. Yang besar-besar itu apa? Jadi seperti ini tadinya tangga, kemudian
Timpa lagi sama batu-batu begini nih, biar rata. Ralat guys, nama desanya Desa Wintaos. Bukan Watuos ya. Wintaos. Padukuhan Wintaos tuh. Ya, Padukuhan Wintaos. Ya, dimana terdapat sekolah Pagesangan. Kita sangat beruntung datang di musim-musim seperti ini. Daerah Gunung Kidul tuh masih hijau-hijau. Karena kalau di musim kemarau ini kita tidak dapatkan view yang hijau-hijau seperti ini nih. Ini adalah beras merah yang sudah dipanen. This part over. Nge-squeeze this part over. Aku suka. Bohong dosa. Dia lebih tinggi lagi. Aku suka congkaknya. Tingkatkan. Nah, itu bisa di sini juga bisa. Apa kayunya? I can tell. Mbak Mur, delokno singkong kering. Aduh, pulpennya nggak di. Ini udah satu ini udah panenan Agustus kemarin. Mau disimpan. Terus kalau mau bikin nasi ya sedikit-sedikit kayak gitu ditunggu. Oh, ini simpan bisa kuat berapa lama? Kalau penyimpanannya bagus bisa 1 tahun. Ini udah panenan Agustus kemarin masih bagus, belum dimakan. Penyimpanan bagus tuh. Nah, dipisahkan yang kering sampai yang kasar sama yang halus. Iya. That is so satisfying. Iya. That is so Dia yang satisfying. masih besar masih kasar akan ada di atas. Yang halus di bawah. Oh, lu lagi jangan goyang gua lah. Masukin lagi. Tumbuk lagi. We contribute to the decline of the pangan lokal. For example, itu want to discuss with apa sih sumber daya alam. Terus yang cara bikin tiwul sama tempe pakai ingredient yang local product yang Oke. Terus yang what I first did yang pas baru pertama kali kesini itu yang aktivitas pertama itu yang di sekolah belajar mengapa dan apa yang mengakibatkan pangan lokal itu mulai turun. Terus juga gimana kita masing-masing juga berkontribusi dalam dalam kayak the decline juga. Terus yang tadi lagi yang melihat 50 beda jenis apa sih tumbuhan juga minum yang dari coconut. Terus yang terakhir yang belajar bikin tiwul sama tempe. Oke, thank you Aldrin. Hari ini saya belajar tentang cara bikin tempe dan mengetahui tentang nasi singkong. Thank you Dara. Kita lagi ada di lapangan bermain dari Desa Wintaos. Nah, itu teman-teman kita lagi bermain dengan teman-teman kita dari Wintaos.
Ngapain? Mepet-mepet ya? Ngapain? Halo Banyu. Halo Pak De. Halo Banyu. Tuh, gak kenapa. Oh, kenapa? Semoga teman-teman juga bisa belajar sesuatu dari kami. Oke, sekarang ya sudah jam 6, kita akan kembali ke hotel setelah berkegiatan satu hari ini di Dusun Wintaus, Sekolah Pagesangan.